Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nunung Iskawati dengan standbook A1H1240075. Saya dari angkatan 024 dengan jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Tujuan saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar SPD MPD. Baik, langsung saja ke pemaparan materi bab 1, yaitu ruang lingkup filsafat ilmu. A. Ilmu sebagai objek kajian filsafat. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan, seperti tubuh manusia adalah objek kedokteran. Adapun objek formalnya adalah metode untuk objek material tersebut, seperti pendekatan induktif dan deduktif. Filsafat sebagai proses berpikir yang sistematis juga memiliki objek material dan objek formal. Objek material filsafat adalah segala yang ada. Segala yang ada mencakup ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Ada yang tampak adalah dunia empiris, sedangkan ada yang tidak tampak adalah alam metafisika. Sebagian filosofi membagi objek material filsafat atas 3 bagian, yaitu ada yang dalam empiris, yang ada dalam pikiran, dan ada yang dalam kemungkinan. Adapun objek formalnya adalah sudut pandang yang menyeluruh, radikal, dan rasional tentang segala yang ada. B. Pengertian filsafat ilmu. 1. Filsafat dan hikmah. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Adapun istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia yang terdiri atas 2 kata, philos artinya cinta atau philia artinya persahabatan, tertarik kepada, dan sophos artinya hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan inteligensi. Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran, love of wisdom. Orangnya disebut filosofi, yang dalam bahasa Arab disebut failasuf. 2. Pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu ilman dengan wazan fa'ila yaf'alu, yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Jadi pengertian ilmu yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. 3. Persamaan dan perbedaan filsafat dan ilmu. 1. Keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya menyelidiki objek selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. 2. Keduanya memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheren yang ada antara kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab-sebabnya. 3. Keduanya hendak memberikan sintesis, yaitu suatu pandangan yang bergandengan. 4. Keduanya mempunyai metode dan sistem. 5. Keduanya hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruhnya timbul dari hasrat manusia atau objektivitas akan pengetahuan yang lebih mendasar. C. Tujuan filsafat ilmu. Tujuan filsafat ilmu adalah 1. Mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber hakikat dan tujuan ilmu. 2. Memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang sehingga kita dapat menggambarkan tentang proses ilmu kontemporer secara historis. 3. Menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi, terutama untuk memudahkan persoalan yang ilmiah dan non-ilmiah. 4. Mendorong para calon ilmuwan dan iluman untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. 5. Mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Bab 2. Sejarah perkembangan ilmu. A. Landasan ilmu pada zaman Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia karena pada waktu itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentri menjadi logosentri.
Pola mitosentri adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. B. Perkembangan ilmu zaman Islam. Sejak awal kelahirannya, Islam sudah memberikan penghargaan yang begitu besar kepada ilmu. Sebagaimana sudah diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah sebagai Rasul, hidup dalam masyarakat yang terbelakang, di mana paganisme tumbuh menjadi sebuah identitas yang melekat pada masyarakat Arab masa itu. Kemudian Islam dalam menawarkan cahaya penerang yang mengubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat yang berilmu dan beradab. Kalau dilacak akar sejarahnya, pandangan Islam tentang pentingnya ilmu tumbuh bersama dengan munculnya Islam itu sendiri. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama yang mula-mula diperintahkan kepadanya adalah membaca, Jibril memerintah Muhammad dengan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Perintah ini tidak hanya sekali diucapkan Jibril, tetapi berulang-ulang sampai Nabi dapat menerima wahyu tersebut. Dari kata Iqra inilah kemudian lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca teks baik yang tertulis maupun tidak. Wahyu pertama itu untuk menghendaki umat Islam untuk senantiasa membaca dengan dilandasi Bismi Robbi, dalam arti baca dapat bermanfaat untuk kemanusiaan. 1. Penyampaian dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Pengalihan pengetahuan ilmiah dan filsafat Yunani ke dunia Islam, dan penyerapan serta pengintegrasian pengetahuan itu oleh umat Islam merupakan sebuah catatan sejarah unik. Dalam sejarah peradaban manusia, amat jarang ditemukan suatu kebudayaan lain yang kemudian menjadikannya landasan bagi perkembangan intelektual dan pemahaman filosofisnya. Dalam perjalanan ilmu dan juga filsafat di dunia Islam, pada dasarnya terdapat upaya rekonsiliasi dalam arti pendekatan dan mempertemukan dua pandangan yang berbeda, bahkan seringkali ekstrim, antara pandangan filsafat Yunani seperti filsafat Plato dan Aristoteles dengan pandangan keagamaan dalam Islam yang seringkali menimbulkan benturan-benturan. Sebagai contoh konkret dalam disebutkan bahwa Plato dan Aristoteles telah memberikan pengaruh yang besar pada mazhab-mazhab Islam, khususnya mazhab elektisisme. 2. Perkembangan ilmu pada zaman Islam klasik. Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa pentingnya ilmu pengetahuan sangat ditekankan oleh Islam sejak awal, mulai masa Nabi sampai dengan Khalifah Al-Rasyidun. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu berjalan dengan pesat seiring dengan tantangan zaman. 3. Perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Pada masa kejayaan kekuasaan Islam, khususnya masa pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, berkembang sangat pesat. Dengan pesat kemajuan ini membawa Islam pada masa keemasannya, di mana pada saat yang sama wilayah-wilayah yang jauh di luar kekuasaannya masih berada pada masa kegelapan peradaban atau Dar Age. 4. Masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. Pada abad ke-18 dalam sejarah Islam adalah abad yang paling menyedihkan bagi umat Islam yang memperoleh catatan buruk bagi peradaban Islam secara universal, seperti yang diungkapkan oleh Lothrop Stoddard bahwa menjelang abad ke-18 dunia Islam telah merosot ke tingkat yang paling rendah. Islam tampaknya sudah mati dan yang tertinggal hanyalah cangkangnya yang kering kerontang berupa ritual tanpa jiwa dan takhayul yang merendahkan martabat umatnya. Ia menyatakan seandainya Muhammad bisa kembali hidup, dia pasti akan mengutuk para pengikutnya sebagai kaum murtad dan musyrik. C. Kemajuan ilmu zaman Renaissance dan modern. 1. Masa Renaissance abad ke-15 sampai 16. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Zaman yang menyaksikan dilancarnya tantangan gerak reformasi terhadap keesaan dan supremasi gereja
Katolik Roma bersamaan dengan perkembangannya humanisme. Zaman ini juga merupakan penyempurnaan kesenian, keahlian, dan ilmu yang diwujudkan dalam diri jenius serba bisa Leonardo da Vinci. 2. Zaman modern abad 17-19 Masehi. Berdasarkan teori gravitasi dan perhitungan-perhitungan yang dilakukan Newton, dapat diterangkanlah dasar dari semua lintasan planet dan bulan, pengaruh pasang air samudra, dan lain-lain. Peristiwa astronomi justru dalam lapangan astronomilah ketepatan teori gravitasi makin meyakinkan sehingga tidak ada lagi yang tidak percaya tentang adanya gravitasi ini. D. Kemajuan ilmu zaman kontemporer. Perkembangan dan kemajuan peradaban manusia tidak bisa dilepaskan dari peran ilmu. Bahkan perubahan pola hidup manusia dari waktu ke waktu sesungguhnya berjalan seiring dengan sejarah kemajuan dan perkembangan ilmu. Tahap-tahap perkembangan itu kita menyebut dalam konteks ini sebagai periodisasi sejarah perkembangan ilmu, sejak dari zaman klasik, zaman pertengahan, zaman modern, dan zaman kontemporer. Kemajuan ilmu dan teknologi dari masa ke masa adalah ibarat mata rantai yang tidak terputus satu sama lain. Hal-hal baru yang ditemukan pada suatu masa menjadi unsur penting bagi penemuan lainnya di masa berikutnya. Demikianlah semuanya saling terkait. Oleh karena itu, melihat sejarah perkembangan ilmu zaman kontemporer tidak lain adalah mengamati pemanfaatan dan pengembangan lebih lanjut dari rentesan sejarah itu sebelumnya. Kondisi itulah yang kemudian mengalami kecepatan atau bahkan radiasi yang tidak jarang berada di luar dugaan manusia itu sendiri. Bab 3. Pengetahuan dan ukuran kebenaran. A. Definisi dan jenis pengetahuan. Dalam Kamus Filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu: pertama, pengetahuan biasa, yakni pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense dan sering diartikan dengan go sense, karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari science. Dalam pengertian yang sempit, science diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Kalau ilmu hanya pada suatu bidang pengetahuan yang sempit dari Regen, filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Keempat, pengetahuan agama, yakni pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. B. Hakikat dan sumber pengetahuan. Pengetahuan ini mampu dikembangkan manusia yang disebabkan 2 hal utama, yakni pertama, manusia mempunyai bahasa yang mampu mengomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Kedua, menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuannya dengan cepat dan mantap adalah kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. 1. Hakikat pengetahuan. Ada 2 teori untuk mengetahui hakikat pengetahuan itu, yaitu A. Realisme. Realisme adalah gambaran atau kopi yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam nyata dari fakta hakikat. B. Idealisme. Ajaran idealisme menegaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan dan adalah mustahil. 2. Sumber pengetahuan.
A. Empirisme. Kata ini berasal dari kata Yunani empirikos, artinya pengalaman. B. Rasionalisme. Aliran ini mengatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. C. Intuisi. Menurut Henri Bergson, intuisi adalah hasil dari evolusi pemahaman yang tertinggi. D. Wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara para nabi. C. Ukuran kebenaran. 1. Teori korespondensi. Menurut teori ini, kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud dengan suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. 2. Teori koherensi tentang kebenaran. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta atau realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. 3. Teori pragmatisme tentang kebenaran. Menurut teori pragmatisme, suatu kebenaran dan suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan manusia. 4. Agama sebagai teori kebenaran. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam manusia maupun tentang Tuhan. Ketiga, teori kebenaran sebelumnya lebih mengedepankan akal, budi, rasio, dan reason manusia. Dalam agama yang dikedepankan adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Bab 4. Dasar-dasar ilmu. A. Ontologi. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Awal mula alam pikiran Yunani telah menunjukkan munculnya perenungan di bidang untuk ontologi. Di dalam pemahaman untuk ontologi dapat ditemukan pandangan-pandangan pokok pemikiran sebagai berikut. 1. Monoisme. Istilah monoisme dan Thomas Davidson disebut dengan blok universe. Paham ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran, 1. Materialisme dan 2. Idealisme. Dua aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan ruh, jasad dan spirit. 3. Pluralisme. Paham ini berpendapat bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. 4. Nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. 5. Agnosticisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. B. Epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang urusannya dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, penggadaian dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan yang mengenai pengetahuan yang dimiliki. A. Metode induktif. Induksi yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan hasil observasi disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. B. Metode deduktif. Deduktif ialah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik olah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. 3. Metode positivisme. Metode ini dikeluarkan oleh Auguste Comte 1998 sampai 1857. Metode ini berpangkal dari apa yang telah diketahui yang faktual dan positif. Metode kontemplatif. Metode ini mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan. 5. Metode dialektif. Dalam filsafat dialektika ini mulai berarti dalam metodenya jawab untuk mencapai kejernihan filsafat. C. Aksiologi. Ilmu merupakan sesuatu yang paling penting bagi manusia karena dengan ilmu semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara cepat dan lebih mudah, dan merupakan kenyataan yang lebih tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berhutang kepada ilmu. Ilmu yang telah banyak mengubah wajah dunia seperti hal memberantaskan penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan berbagai wajah kehidupan yang sulit lainnya. Dengan kemajuan ilmu,
manusia bisa merasakan kemudahan di lainnya seperti transportasi, kemukiman, pendidikan, komunikasi, dan lain sebagainya. Singkatnya, ilmu merupakan sarana untuk membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Bab 5. Sarana ilmiah. A. Bahasa. 1. Fungsi bahasa. Aliran filsafat bahasa dan psikolinguistik melihat fungsi bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan emosi, sedangkan aliran sosiolinguistik berpendapat bahwa fungsi bahasa adalah sarana untuk perubahan masyarakat. Secara umum, ini dapat dinyatakan bahwa fungsi bahasa adalah 1. Koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat, 2. Penetapan pemikiran dan pengungkapan penyampaian ide dan perasaan, 3. Penyampaian pikiran dan perasaan, 4. Penyenangan jiwa, 5. Pengurangan keguncangan jiwa. 2. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Untuk dapat berpikir ilmiah, seseorang selayaknya menguasai kriteria maupun langkah-langkah dalam kegiatan ilmiah. Dengan menguasai hal tersebut, tujuan yang akan digapai akan terwujud. Di samping penguasaan langkah-langkah tertentunya, kegiatan ini dibantu oleh sarana berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. 3. Bahasa ilmiah dan bahasa agama. Telah diutarakan sebelumnya, bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah berbeda dengan bahasa agama. Ada 2 pengertian mendasar tentang bahasa agama. Pertama, bahasa agama adalah kalam ilmiah yang terabadikan dalam kitab suci. Kedua, bahasa agama merupakan ungkapan serta perilaku keagamaan dari seseorang atau sebuah kelompok sosial. B. Matematika. Dalam abad ke-20 ini, seluruh kehidupan manusia sudah mempergunakan matematika. Baik matematika ini sangat sederhana untuk menghitung 1, 2, 3 maupun sampai sangat rumit. Misalnya perhitungan antariksa. Matematika mempunyai peranan penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. 1. Matematika sebagai bahasa. 2. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif. 3. Matematika untuk alam dan ilmu sosial. C. Statistik. 1. Pengertian statistik. Statistik diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara secara etimologi. Kata statistik berasal dari kata status, bahasa Latin yang mempunyai persamaan dari kata statis bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara pada mulanya. Kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahasa keterangan data, baik yang berwujud angka, data kualitatif, maupun yang tidak berwujud angka, data kualitatif yang mempunyai arti penting dan menggunakan yang besar bagi satu negara. 2. Sejarah perkembangan statistik. Peluang yang merupakan dasar dari teori statistika merupakan konsep baru yang tidak dikenal dalam pemikiran Yunani kuno, Romawi, dan bahasa Eropa dalam abad pertengahan. 3. Hubungan antara sarana ilmiah, bahasa logika, matematika, dan statistika. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, agar dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik diperlukan sarana yang merupakan bahasa, logika, matematika, dan statistika. 4. Tujuan pengumpulan data statistik. Tujuan dari pengumpulan data statistik dapat dibagi ke dalam 2 golongan besar yang secara kasar dapat dirumuskan sebagai tujuan kegiatan praktis dan kegiatan keilmuan. Kedua tujuan sebelumnya tidak mempunyai perbedaan dan hakiki dengan kegiatan keilmuan merupakan dasar dari kegiatan praktis. 5. Statistika dan cara berpikir induktif. Ilmu secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang telah teruji kebenarannya. 6. Peranan statistika dalam tahapan metode keilmuan. Statistika bukan merupakan sekumpulan pengetahuan mengenai objek tertentu, melainkan merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan. 7. Penerapan statistika. Metode statistika secara meningkat makin sering dipergunakan dalam kegiatan niaga.